Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, silakan Mbak duduk, silakan. Oh iya ya, silakan. Gimana ini? Selamat pagi ya Bu. Ya, pagi. Apa kabar ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Nama perkenalkan diri dulu, saya Sakura dan ini rekan saya Zakia dari kelas 8H. Mbak Sakura sama Mbak Zakia. Oke, ya gimana Mbak Sakura? Jadi kami itu dari tim jurnalis ini mau wawancari Ibu seputar tentang profil sekolah. Oke. Mohon izinnya ya Bu. Oke, silakan. Tentang wawancara ini kami akan mengajukan Ibu beberapa pertanyaan. Oke, siap ya. Ya. Baiklah, langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Bu Enda menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Semarang? Saya menjadi Kepala SMP 7 itu sejak tanggal 5 Desember 2023. Berarti kalau itu sampai sekarang sudah mau 2 bulan ya Bu? Iya betul, mau 2 bulan, nanti tanggal 5. Nggak terasa ya Bu? Iya betul ya. Ya, oke. Selanjutnya, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Semarang, pengalaman dan prestasi apa saja yang sudah Ibu raih? Oke, pengalaman ya. Kalau pengalaman Bu Indah satu sebagai guru penggerak Angkatan 4 Kota Semarang. Kemudian sebagai pengajar praktik Angkatan 9 guru penggerak Kota Semarang. Kemudian Bu Indah juga berpengalaman sebagai kepala sekolah di SMP sebelumnya. Lalu Bu Indah menjadi narasumber, kemudian menjadi tutor, menjadi mentor, kemudian juga pernah mengajar di universitas swasta. Berarti secara pengalaman Ibu tuh sudah sangat matang ya Bu? Sudah punya banyak pengalaman gitu ya? Iya, Bu Indah juga senang menulis sehingga Bu Indah juga menulis di beberapa koran, kemudian artikel, juga di jurnal. Oh, berarti Ibu memiliki prestasi dan pengalaman di bidang itu ya Bu? Ya, kalau prestasi ya Mbak ya? Dari prestasi? Prestasinya Bu Indah yang dekat-dekat aja ya, yang kesini aja itu juara 1 konten pembelajaran kepemimpinan pembelajaran BBGB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juara 1 best practice kepala sekolah yang diselenggarakan oleh UNES tahun 2023. Lagi juara kemarin ketika menjadi kepala sekolah di sebelumnya itu juara harapan 3 urban farming tahun 2023. Dan yang terakhir dulu pernah menjadi guru teladan Kota Semarang walaupun masih dalam taraf 5 besar. Ya, itu prestasi kita. Secara pengalaman dan prestasi banyak ya Bu ternyata ya Bu. Ya, lumayan lah. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, apa visi dari SMP Negeri 7 Semarang? Ya. SMP Negeri 7 Semarang mempunyai visi yaitu berkarakter dan berprofil Pancasila. Visi ini sangat bagus ya Bu. Sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Semoga banyak yang menjadi profil Pancasila juga ya Bu. Ya. Sesuai dengan visi. Iya, harapannya seperti itu. Untuk pertanyaan keempat, menurut pendapat Ibu, apa perbedaan atau karakteristik SMP Negeri 7 yang membedakan dari sekolah lainnya? Oke. SMP 7 ini merupakan sekolah yang unik. Ya, sekolah yang unik ya, karena berada di pusat kota. Dekat dengan pemerintahan, tetapi gedungnya tidak begitu luas gitu ya. Kemudian lahannya karena di perkotaan juga agak sempit lah, terbatas. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita semuanya warga SMP Negeri 7 bahwa ini harus kita jadikan sebagai potensi untuk dikembangkan. Ya, selain itu karakteristik anak-anaknya juga sangat bervariatif. Mereka homogennya bervariasi sehingga tidak homogen ya, heterogen mereka. Karena berada dalam tengah kota di mana mereka berasal dari berbagai kalangan. Ya, jadi ada yang menengah, ada yang sedang ya. Kemudian ada yang orang tuanya bekerja sebagai PNS, ada yang bukan, bervariasi lah di sini. Berarti intinya tuh sekolah SMP 7 tuh menurut Ibu adalah sekolah yang unik ya Bu? Iya, betul. Sangat unik gitu ya. Sekali. Uniknya menjurus ke positif gitu ya. Iya, jelas. Selanjutnya, sebagai kepala sekolah baru, apa inovasi Ibu untuk mengembangkan SMP Negeri 7 Semarang? Ya.
Yang namanya inovasi di sebuah sekolah itu pasti didasarkan pada sebuah instrumen. Instrumen atau ukuran sebuah sekolah kalau sekarang itu namanya salah satunya adalah raport pendidikan. Jadi kalau kamu punya raport sekolah, punya raport untuk kamu sendiri, sekolah juga punya raport pendidikan. Di mana di dalam raport pendidikan itu kualitas sebuah sekolah itu diukur. Dan untuk SMP 7 tahun 2023 ada beberapa indikator yang masih perlu untuk dikembangkan. Misalnya saja dalam bidang literasi itu sudah bagus, tetapi ada beberapa indikator yang harus kita tingkatkan. Kemudian di bidang kebinekaan juga seperti itu. Kemudian di bidang kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Jadi untuk mengembangkan sebuah inovasi di suatu sekolah itu kita harus berpedoman pada raport pendidikan. Karena raport pendidikan itu merupakan salah satu instrumen kualitas sebuah sekolah saat ini. Di dalam raport pendidikan SMP 7 itu sebagian besar sudah cukup bagus, namun masih harus ditingkatkan. Misalnya saja tentang literasi, itu kita juga harus meningkatkannya. Kemudian tentang karakter dan juga tentang kualitas pembelajaran. Ya, ini semua saya ramu, kemudian saya diskusikan dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman OSIS kemarin apa yang kita perlukan untuk dikembangkan di SMP 7. Akhirnya ketemu ada beberapa program. Yang pertama saya namakan dengan program Juara. Ya, Juara. Juara ini adalah jurnalistik remaja Spentura. Merupakan program unggulan ini Mbak di SMP 7 karena ini terkait dengan literasi. Ya. Juara ini adalah sebuah program jurnalistik di mana anak-anak itu belajar untuk menjadi seorang jurnalis. Jurnalis yang jujur. Ya, dia akan mengeksplor berita-berita, kemudian menyajikannya dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Untuk apa sih ini? Yang pertama tentu saja untuk meningkatkan kompetensi literasi dari anak-anak. Yang kedua, menangkal hoax yang beredar, yang kadang-kadang anak-anak itu langsung saja telan mentah. Nah, ini termasuk dalam upaya untuk meningkatkan karakter. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah program karakter. Ya, ini ada program dalam bidang agama. Ini ada banyak sekali, ada 13 program. Ada Gembita, kemudian ada AHA, kemudian banyak sekali ya. Tidak bisa saya sampaikan satu-satu ya. Ya, itu salah satunya saja. Mereka harus menjadi seorang yang bisa berbicara, menjadi seorang ustadz selama 7 menit ya, atau berhitung 7 menit. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan literasi, ada program yang namanya Gembita, ada yang Sejoli, banyak sekali program ini iya, yang Bu Indah sampaikan dan sudah Bu Indah diskusikan dengan Bapak Ibu guru juga teman kalian. Ini semua kita angkat menjadi sebuah program untuk mengembangkan SMP dan tentu saja terkait dengan lingkungan sekolah tadi, kami akan melaksanakan lomba urban farming. Ya, nanti kita akan hijaukan SMP Negeri 7 supaya menjadi lebih redup. Jadi untuk inovasi Ibu itu tentang menambah banyak program ya Bu? Iya, iya. Agar siswa-siswi itu lebih aktif. Iya, betul sekali. Karena inti dari sebuah proses pembelajaran itu adalah ke siswa. Kalian itu mau berproses sebagai apa? Mau dikasih makanan-makanan apa gitu loh ya. Ibarat makanan ilmu itu kan masuk ke kalian, itu berproses di dalam diri kalian, kemudian kalian berkarakter. Itu nanti yang tujuan akhirnya, endingnya menjadi seorang yang berprofil Pancasila. Itu tujuan. Menurut saya inovasinya ini sangat bagus ya Bu. Oke banget. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu ke depannya untuk SMP Negeri 7 Semarang? Harapan Ibu ke depan SMP 7 Semarang itu semakin maju. Seperti tagline-nya ya, Spentura, Jaya, 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 aku bisa, yes. Ya, kan gitu ya. Itu yang pengen Bu Indah sampaikan di sini. Jadi kita betul-betul mengimplementasikan supaya SMP 7
berjaya, benar-benar berjaya seperti dulu kala, gitu ya. Ya. Itu harapannya ya Bu. Harapan saya seperti itu. Semoga terjadi lah ya Bu. Amin. Amin. Selanjutnya, apa tanggapan Ibu tentang program Juara? Ya. Ini sebuah program yang kami pilih sebagai program unggulan. Kenapa? Jurnalistik itu masih sangat diperlukan Mbak sekarang ini. Kalau Mbak lihat ini ya di TV itu, kita punya seorang tokoh jurnalistik ya, Mbak Nanats atau Najwa Shihab ya, kan pintar sekali. Mereka memberikan berita-berita yang seimbang, berbobot, berkualitas. Dan saya menginginkan anak-anak ini mempunyai keterampilan di mana mereka besok menjadi seorang anak yang bisa menjadi jurnalis-jurnalis hebat untuk Indonesia. Jadi harapan Ibu ini tuh akan menjadi program unggulan, Iya. menjadi lebih baik. Semoga menjadi kenyataan ya Bu. Karena Iya. sebenarnya siswa-siswa SMP 7 Semarang itu banyak yang minat menjadi jurnalis. Betul, Banyak sekali. itu salah satu kenapa program Juara kita unggulkan sebagai program unggulan di sini. Iya. Karena minatnya anak-anak luar biasa Iya. terhadap jurnalistik. Bahkan waktu itu yang mendaftar itu mencapai 50 lebih Bu. Oh iya. Gitu. Oh, Jadi ini bakal menjadi unggulan sih. betul Unggulan ya. sih. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kesan Ibu terhadap siswa-siswi di luar sana, khususnya SMP Negeri 7 Semarang? Buat anak-anakku yang ada di luar sana, SMP Negeri 7 khususnya, teruslah belajar, berinovasi, berkreasi, hormat kepada orang tua, kemudian bersemangat dalam mengembangkan karya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang membanggakan dan anak yang sangat diharapkan oleh orang tua. Ya. Bismillah, semua siswa-siswa SMP Negeri 7 seperti itu ya Bu. Amin. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Sebagai seorang kepala sekolah SMP Negeri 7 Semarang, Ibu pasti mempunyai moto hidup. Apa moto hidup Bu Endah? Moto hidup saya seperti ini. Berjalanlah menanjak, singkirkan rintangan, dan kau akan mencapai puncak. Wah, bagus banget. Bagus banget ya Bu. Iya. Jadi, mengapa Ibu memilih moto tersebut? Ya, kalau kita hanya berjalan datar saja tanpa adanya tanjakan, tanpa ada rintangan, kita hanya sampai ke tujuan itu. Ya, tapi ketika kita berjalan menanjak, banyak sekali hambatan rintangan, kita sampainya akan ke puncak. Itulah yang membuat saya, mengapa saya memilih untuk banyak rintangan sehingga saya bisa mencapai di puncak bukan yang datar. Wah, bisa Bu moto hidupnya ya Bu. Bisa ditiru siswa dan siswi atau staf serta guru di SMPN 7 ya Bu. Iya, Saya silakan. sangat betul. Oke, karena ini pertanyaan terakhir maka sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Selamat pagi ya Bu. Iya, iya. Mungkin langsung sana ke kelas lagi. Iya. Iya, iya. Oke, ini dulu ya Bu. Iya, Oke. silakan. Makasih ya wawancaranya. Mudah-mudahan liputannya sukses ya. Iya, terima kasih ya Bu, doanya Iya. jangan lupa selalu didoakan Iya. ya Bu. Terima kasih ya doanya. Iya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.